Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 10, maksud kami Rabu 10 Juli 2024. Dengan sari berita, kelangkaan BBM di Manggarai Barat akibat pelebaran ruas jalan Trans Flores Ruteng Labuan Bajo mengakibatkan wisatawan tunda keberangkatan via jalur darat ke beberapa spot wisata. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten ND, Dinas Pertanian Kabupaten ND menambah jumlah kuota pupuk bersubsidi tahun 2024. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, kelangkaan BBM di Manggarai Barat akibat pelebaran ruas jalan Trans Flores Ruteng Labuan Bajo mengakibatkan wisatawan tunda keberangkatan via jalur darat ke beberapa spot wisata. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Terkait kendala kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM akibat adanya pelebaran ruas jalan Trans Flores Ruteng Labuan Bajo bertempat di Desa Cireng, Manggarai, hingga Selasa 9 Juli 2024 di tiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terpantau kendaraan baik roda 2 maupun 4 masih memadati SPBU dan antrian panjang kendaraan pun tidak dapat dihindari. Kelangkaan BBM ini tentu saja menghambat banyak aktivitas warga, pelaku usaha, pelaku pariwisata, dan juga wisatawan. Salah satu wisatawan asal Jakarta, Selin, bersama satu orang temannya yang sudah berada di Labuan Bajo selama 4 hari menyampaikan keluh kesahnya dengan kelangkaan BBM. Dia yang sudah terlanjur menyewa kendaraan roda 2 harus membatalkan beberapa agenda kunjungan ke beberapa tempat seperti Gua Rangko, Pantai Waturi Lembor akibat tidak mendapatkan BBM. Jadi aku sama teman-teman rencana di hari Senin itu mau ke Waturi di Lembor. Tapi katanya jaraknya lumayan jauh sih, udah terlanjur sewa motor juga dan sempat antri juga. Tapi karena kelamaan jadi kita batalin. Takutnya juga nanti kesusahan bensin di jalan. Belum dapat dipastikan kapan kelangkaan BBM ini akan kembali normal, namun pihak Pertamina pastikan stok BBM untuk wilayah Manggarai Barat akan tetap selalu tersedia. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan stok BBM tetap ada di Manggarai Barat hingga situasi perbaikan jalan kembali normal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten ND, Dinas Pertanian Kabupaten ND menambah jumlah kuota pupuk bersubsidi di tahun 2024. Informasi ini disampaikan Lady Badin. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, Gadir Dean, menjelaskan bahwa di tahun 2024 ini, Kabupaten ND mendapat penambahan kuota pupuk bersubsidi. Penambahan ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 96 tahun 2024 sebagai langkah konkret dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Menurut Gadir Dean, kuota pupuk NPK yang sebelumnya hanya 940.000 ton, kini telah meningkat drastis menjadi 2.110 ton. Sedangkan untuk urea, kuota yang tersedia mencapai 2.126 ton dan untuk NPK formula, Kabupaten ND mendapat alokasi sebesar 6.000 ton. Perubahan ini merupakan respon langsung dari Kementerian Dalam Negeri terhadap dinamika inflasi yang perlu dikelola secara efektif di daerah. Gadir Dian menjelaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi ini hanya berlaku untuk 3 jenis pupuk utama, yakni NPK, nitrogen, dan urea. Pupuk lainnya dijual dengan harga pasar tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan SK Bapak PJ Bupati nomor 96 tahun 2024 untuk Kabupaten ND itu ada penambahan kuota pupuk yang disubsidi itu cuma 3 jenis pupuk saja. NPK itu di dalam itu nitrogen, fosfat, kalium, urea itu sendiri, dan NPK formula itu yang disubsidi, yang lain-lain tidak subsidi. Jadi kita ada penambahan kuota dari 940.000 ton kita menjadi 2.110 ton untuk NPK. Ada penambahan karena kuota nasionalnya tadinya 5 juta ton bertambah menjadi 9 juta ton seluruh Indonesia. Gadir Dian juga menjelaskan, guna mendapatkan pupuk subsidi, para petani harus memenuhi syarat-syarat
yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utamanya adalah menjadi anggota kelompok tani atau Gapoktan serta menggunakan aplikasi elektronik untuk merencanakan kegiatan pertanian. Dan untuk memastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran, Dinas Pertanian Kabupaten ND telah menempatkan 2 orang penyuluh di setiap kecamatan. Tugas penyuluh tersebut tidak hanya memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan, tetapi juga memverifikasi bahwa petani yang menerima pupuk subsidi telah terdaftar secara resmi. Yang ingin kami tekankan ke sini, ini perlu dipahami dulu Ibu bahwasanya untuk subsidi ini ada aturannya, ada regulasinya. Keputusan Permentan nomor 1 tahun 2024 sudah jelas di sana bagaimana cara mendapat pupuk subsidi. Pertama, petani melakukan usaha tani. Kalau petani tidak melakukan tani, tidak dapat pupuk subsidi. Milik penggarap penyewa. Nah, pemilik penggarap penyewa ini pun tanaman pangan saja yang disubsidi. Tanaman pangan saja ada 3 saja, padi, jagung, kedelai. Ini yang disubsidi, yang lain tidak. Yang kedua, tanaman hortikultura. Tanaman sayur-sayur buah-buahan yang disubsidi oleh negara berdasarkan Permentan nomor 1 itu hanya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Yang lain tidak disubsidi. Ini harus dipahami oleh kita semua. Gadir Dean juga mengajak para petani untuk memanfaatkan pupuk subsidi ini sebaik-baiknya. Dirinya berharap bantuan ini dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan produksi pertanian dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani di Kabupaten ND. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, walaupun memiliki tanaman buah jeruk yang memiliki cita rasa manis, warga desa Lanamai 1 di Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada masih terkendala dengan pemasaran hasil sehingga belum bisa dijadikan sebagai komoditi penghasil uang. Warga butuh bantuan pemerintah daerah agar bisa dikembangkan menjadi primadona pertanian bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Ferry So. Tapi kalau seandainya dibantu oleh pemerintah, saya rasa antusias dari masyarakat itu saya rasa tinggi sekali. Mereka berlomba-lomba menanam. Desa Lanamai 1 yang terletak di Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai Timur memiliki tanaman lemon Cina yang banyak terdapat di halaman rumah warga dengan buah yang manis dan segar dan dapat dinikmati langsung dari pohon. Walaupun saat ini tanaman buah lemon Cina dikembangkan untuk kebutuhan sendiri dan belum bisa ditanam dalam jumlah besar, tetapi warga berharap jika suatu saat lemon Cina asal desa mereka bisa dikembangkan dalam jumlah banyak dengan pemasaran hasil yang jelas melalui bantuan pemerintah daerah demi pertumbuhan ekonomi baru dari sektor pertanian. Salah satu warga desa Lanamai 1, Marcelinus Soleh, mengatakan bahwa tanaman lemon Cina saat ini merupakan tanaman penghias halaman dengan hasil buah yang manis sekedar untuk mencukupi kebutuhan warga. Tetapi jika pemerintah bisa membuka ruang untuk pemasaran hasil yang jelas, maka tidak menutup kemungkinan pengembangan tanaman lemon Cina bisa diperbanyak dan penghasilan warga dapat bertambah dari sektor pertanian. Hanya persoalan sekarang itu marketingnya itu yang kadang lebih dialami oleh masyarakat. Karena kan kadang kami dari sini kami harus ke Bejawa. Karena kadang sekali kami mau mencari orang yang untuk datang mencari jeruk di sini. Tapi kalau seandainya dibantu oleh pemerintah untuk marketingnya, maka dengan sendirinya itu saya rasa antusias dari masyarakat itu saya rasa tinggi sekali. Mereka berlomba-lomba menanam. Lemon Cina asal desa Lanamai 1 memiliki cita rasa manis dan saat ini masih dikembangkan untuk kebutuhan sendiri. Warga berharap ada bantuan pemerintah daerah untuk membantu pemasaran hasil yang jelas sehingga dapat dikembangkan lebih besar dan bisa menopang perekonomian warga. RRI ND Ferry So melaporkan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita lanjutkan berita selanjutnya. Setelah menantikan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya sejumlah guru P1 lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur asal Kabupaten Nagekeo yang lolos dalam seleksi guru P1 tahun 2021 resmi menerima surat keputusan atau SK penetapan. Laporan Nicholas Makumeli. Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Senin 7 Juli 2024 kepada RRI, salah satu guru prioritas 1 P1 asal Kabupaten Nagekeo yang turut dalam penerimaan surat keputusan. Raymondus Busa menuturkan
melalui momentum tersebut menjadi berkat bagi dirinya bersama rekan-rekan guru P1 asal Kabupaten Nagekeo, di mana dengan diterimanya SK tersebut mereka resmi menjadi aparatur sipil negara ASN P3K. Selain itu, dengan diserahkannya surat keputusan tersebut bersama rekan-rekan guru P1 tahun anggaran 2023 asal Kabupaten Nagekeo merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi melalui dinas-dinas terkait serta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Komisi Kependidikan yang telah berjuang untuk nasib para guru P1 lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditambahkannya, para guru P1 asal Kabupaten Nagekeo yang turut dalam penerimaan SK penetapan berjumlah 53 orang, di mana para guru tersebut sebelumnya telah mengikuti tes formasi guru P1 di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 yang lalu. Untuk Kabupaten Nagekeo guru P1 untuk formasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, formasi guru Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 53 orang. Dan ini diambil dari hasil ujian yang dilakukan oleh BKN pada tahun 2021, sehingga cukup lama penantian ini sampai di tahun 2024. Dirinya berharap melalui momentum penyerahan SK tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai pemicu bagi para guru untuk berkontribusi di dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun penyerahan surat keputusan penetapan guru P3K di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI ND, Nikolaus Makmeli melaporkan. Kehadiran TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2024 terus memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan dan juga sosial bagi masyarakat Pulau ND. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Memiliki 9 program unggulan, TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara terus membantu memberdayakan masyarakat, terlebih pada program pos baca di mana sampai saat ini memiliki 9 pos baca binaan yang tersebar di setiap desa sewilayah Pulau ND. Pengelola TBM Rumah Kreatif Nusantara Hifni Jafar kepada RRI mengatakan, di usia ke-13 tahun, pihaknya terus bergerak dan berbagi kebaikan literasi kepada publik melalui forum diskusi dan forum pelatihan. Saat ini TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara juga membantu pengembangan Taman Baca Masyarakat TBM di bawah naungan Forum TBM Kabupaten ND. TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara selama ini bergerak dengan 9 program unggulannya dan puncak pencapaiannya sampai tahun ke-13 ini kami mampu menghadirkan pos-pos baca binaan kami di 9 desa dalam wilayah Kecamatan Pulau Inde. Dan juga kami melakukan pendampingan dan bantuan menyemangati teman-teman kami Taman Baca Masyarakat di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Inde yang dalam binaan Forum TBM Kabupaten Inde. Selama perjalanan TBM Rumah Kreatif Nusantara, lanjut Hifni Jafar mendapat berbagai prestasi, diantaranya penghargaan TBM Kreatif Reaktif tingkat nasional pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan penyelenggara Kampung Literasi tahun 2019 oleh kementerian yang sama. Dan pada tahun 2018 kami mendapatkan apresiasi sebagai TBM Rekreatif tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan juga pada tahun 2019 kami juga ditunjuk sebagai penyelenggara kampung literasi di Kabupaten Inde. Lebih lanjut, Hifni kemukakan beberapa pengelolanya pun menghasilkan produk tulisan berupa sebuah buku berjudul Literasi di Pulau Ende diterbitkan oleh Adwright Publishing pada tahun 2020. Selain itu pada tahun 2024 TBM Rumah Kreatif Sahabat Nusantara mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola TBM berupa BIMTEK Pengelolaan Perpustakaan Umum oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Berita terakhir, pemerintah daerah Manggarai Barat menyatakan siap menyelenggarakan kegiatan sepak bola Liga 3 Altari Memorial Cup ETMC tahun 2024 di Labuan Bajo. Selengkapnya, informasi ini disampaikan Su Imam.
Ketua Askap Manggarai Barat Marianus Yono kepada RRI Selasa 9 Juli 2024 mengatakan sejumlah persiapan telah dilakukan untuk penyelenggaraan ETMC tahun 2024 termasuk renovasi Stadion Ora Flobamora sebagai tempat utama. Dijelaskan dalam persiapan menuju ajang bergengsi tersebut pihaknya bekerja keras untuk memastikan segala infrastruktur dan keamanan terpenuhi sesuai standar. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi ekonomi lokal dan mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, untuk venue-nya lapangan Stadion Ora Flobamora ini sudah dalam tahap proses pengerjaan. Kita berdoa bersama ini supaya pengerjaan atau proses pengerjaan stadion ini tepat waktu nanti atau September akhir itu sudah selesai karena kegiatan Eltar ini akan dilaksanakan mulai dengan tanggal 1 Oktober. Ia melanjutkan pihaknya berkomitmen untuk menyiapkan dengan baik penyelenggaraan ETMC 2024 terlebih stadion sepak bola di Labuan Bajo nantinya direncanakan sebagai salah satu tempat untuk olahraga sepak bola dalam Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Ditambahkan, Kota Labuan Bajo sendiri siap menyambut kedatangan para pemain, ofisial dan penggemar sepak bola dengan keramahan khasnya. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat pun telah bersiap untuk menyelenggarakan acara ini dengan baik, memastikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua yang terlibat. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.